tengah hiruk-pikuk politik pasca pemilu, ada satu pengumuman dari Prabowo Subianto yang gaungnya terdengar sampai ke negara-negara tetangga. Sebuah kebijakan ekspor baru yang, jika benar-benar diterapkan, bisa mengubah peta ekonomi regional secara drastis. Negara tetangga disebat-sebat panik. Dan kabarnya, Singapura adalah yang paling merasakan dampaknya. Apa sebenarnya kebijakan ini? Mengapa begitu menghebohkan? Mari kita bedah bersama. Kebijakan yang dimaksud adalah rencana ambisius untuk menghentikan ekspor pasir laut dan bahan mentah lainnya. Tujuannya, 1. Hilirisasi. Daripada menjual bahan mentah dengan harga murah, Indonesia akan mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri. Pasir laut misalnya akan diolah menjadi silikon, panel surya, atau komponen semikonduktor yang nilainya jauh lebih tinggi. Logikanya sederhana. Kenapa kita hanya jadi pemasok bahan baku, sementara negara lain yang untung besar dari produk jadinya? Nah, disinilah letak masalahnya bagi Singapura. Selama puluhan tahun, Singapura sangat bergantung pada pasir dari Indonesia untuk proyek reklamasi masif mereka. Tanpa pasokan pasir yang stabil dan murah, proyek-proyek pembangunan dan perluasan wilayah di Singapura bisa terancam mandek. Bayangkan, dari Bandara Changi hingga Marina Bay Sands, banyak dari ikon negara tersebut berdiri di atas tanah hasil reklamasi yang pasirnya berasal dari kita. Jadi, ketika Prabowo mengumumkan rencana ini, alarm langsung berbunyi di Singapura. Mereka tidak hanya akan kehilangan sumber pasir utama, tetapi juga menghadapi potensi biaya yang melambung tinggi jika harus mencari alternatif dari negara lain yang lebih jauh. Ini bukan sekadar masalah suplai, ini adalah ancaman strategis bagi agenda pembangunan jangka panjang mereka. Reaksi panik ini sangat bisa dimengerti. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang Indonesia. Kebijakan ini sebenarnya adalah langkah yang sangat masuk akal dan strategis. Pertama, dari segi ekonomi, dengan melakukan hilirisasi, nilai tambah dari sumber daya alam, kita akan dinikmati di dalam negeri. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari pekerja pabrik pengolahan hingga insinyur dan peneliti. Industri-industri baru akan tumbuh, dan pendapatan negara dari ekspor produk bernilai tinggi akan meningkat pesat. Kedua, dari sisi lingkungan, penambangan pasir laut secara masif telah terbukti merusak ekosistem pesisir. Menghentikan ekspor besar-besaran bisa membantu memulihkan lingkungan laut kita, melindungi pulau-pulau kecil dari abrasi, dan menjaga mata pencaharian nelayan. Ini adalah langkah pro lingkungan yang juga membawa manfaat ekonomi. Jadi, ini adalah win-win solution untuk Indonesia. Lalu, bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Malaysia misalnya, juga cukup bergantung pada bahan mentah dari Indonesia. Meskipun dampaknya mungkin tidak sebesar di Singapura, mereka juga pasti akan merasakan tekanan. Negara-negara lain di kawasan ASEAN mungkin akan melihat ini sebagai sinyal bahwa era sumber daya murah dari Indonesia akan segera berakhir. Mereka harus mulai beradaptasi dan mencari rantai pasok baru, atau bahkan berinvestasi langsung di industri hilirisasi Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah rencana ini bisa benar-benar berjalan mulus? Tentu ada tantangannya. Membangun industri hilirisasi dari nol membutuhkan investasi yang sangat besar, teknologi canggih, dan sumber daya manusia yang terampil. Pemerintah harus bisa menciptakan iklim investasi yang menarik, baik bagi investor, dalam maupun luar negeri. Selain itu, perlu ada jaminan hukum dan stabilitas politik agar para investor merasa aman menanamkan modalnya untuk jangka panjang. Peralihan dari ekonomi berbasis ekspor komoditas mentah ke industri pengolahan juga tidak bisa terjadi dalam semalam. Akan ada masa transisi di mana pendapatan dari ekspor bahan mentah menurun, sementara industri baru belum sepenuhnya menghasilkan. Disinilah peran pemerintah sangat krusial untuk mengelola transisi ini dengan baik, agar tidak menimbulkan guncangan ekonomi. Namun, jika kita melihat gambaran besarnya, ini adalah sebuah langkah yang berani dan visioner. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan sudah saatnya kita tidak hanya menjadi penonton dalam rantai nilai global. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan ini jika berhasil akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara industri maju. Bagi Singapura, ini adalah sebuah wake-up call. Mereka tidak bisa lagi selamanya bergantung pada sumber daya alam tetangganya. Mereka harus lebih inovatif. Mungkin dengan mengembangkan teknologi reklamasi yang lebih hemat pasir atau mencari mitra baru. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura pasti akan memasuki babak baru, di mana posisi tawar Indonesia menjadi jauh lebih kuat. Jadi, kepada
kepanikan negara tetangga sebenarnya adalah cerminan dari betapa pentingnya posisi strategis Indonesia di kawasan ini. Kebijakan yang diumumkan Prabowo ini bukan sekadar wacana politik, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan ekonomi. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia siap untuk mengambil kendali atas takdir ekonominya sendiri. Tentu saja, kita masih perlu menunggu implementasi nyata dari kebijakan ini. Namun, arahnya sudah jelas. Indonesia bergerak menuju era baru, di mana sumber daya alam tidak lagi diobral murah, melainkan diolah untuk kemakmuran bangsa. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, tapi sangat menjanjikan untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah menghentikan ekspor bahan mentah ini adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.